Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariban. Al-Fatih lima ughliq al-khatim mimma sabab. An-nasirul haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita dapat bertemu dalam kesempatan indah, yakni dalam kuliah umum di bulan Ramadan. Tak terasa ya, detik demi detik berlalu, hari demi hari telah kita jalani, sampai akhirnya besok kita telah bertemu dengan akhir Ramadan di tahun ini. Setelah banyaknya perjalanan rohani yang telah kita lalui, apa sih hikmah yang kita bisa petik di bulan Ramadan ini? Apa ini semua tentang baju baru? Atau make up baru? Tentu sahabat di rumah sekalian telah menjawab apa yang telah saya tanyakan di dalam benak. Akan tetapi, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang salah satu hikmah dibanding ribuan hikmah yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah Ramadan juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita rasakan, segala kenikmatan dan segala kebaikan yang berlimpah. Kita bayangkan saudara kita yang sedang ada di Palestina. Bahkan baru-baru ini kita mendapat kabar bahwa orang Palestina sedang berjuang untuk melindungi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid suci dan mulia, yang mana Allah memberikan pahala bagi semua yang telah berusaha melindungi masjid tersebut dari kehancuran musuh-musuh Allah. Dan kini saudara seiman kita sedang dalam perjuangan untuk melindungi masjid Allah. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah? Sudahkah kita merenungi bahwa ada yang lebih besar musibahnya dibanding kita? Mungkin banyak yang kini sedang bersedih karena virus corona yang membuat banyak kegiatan terhambatnya ekonomi, dan misalnya keluarga kita ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan pada mereka. Maka dalam keadaan ini, jangan pernah lepas dari berdoa, bersyukur, dan berharap hanya kepada Allah. Karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, dari pembahasan kami mengenai Palestina, apa sih hubungannya hikmah Ramadan dengan bercermin pada tragedi di Palestina kini? Hubungan antara hikmah Ramadan sangat banyak. Tapi saya akan hanya menyebutkan 3 poin saja ya, untuk agar kita ingat dan selalu merenungi semua ini. Yang pertama adalah bersabar. Orang Palestina telah lama bersabar menahan lapar yang sangat serta dahaga yang mencekam. Apalagi memikirkan makanan lezat, bisa makan saja mereka sangat bersyukur. Bisa minum seteguk air pun mereka bertahan untuk melindungi Masjidil Haram, mereka juga sangat bersyukur. Kesabaran mereka tidak dapat diuji lagi. Betapa Allah pasti mencintai orang-orang Palestina yang dizalimi oleh musuh jahat seperti Israel. Yang kedua adalah salat. Saudaraku, puasa tidak bisa dilepaskan dari ibadah salat, karena salat adalah pondasi Islam. Lalu apa hubungannya hikmah Ramadan dengan Palestina? Hubungannya sangat erat. Masjid sebagai tempat suci yang dilindungi umat Palestina, mereka beramai-ramai untuk sholat tarawih di sana, walaupun keadaan mereka sangat mencekam. Dan itu adalah ibadah tertinggi sebagai simbol identitas umat Muslim. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Bayangkan saudaraku sekalian, jika kita tertimpa atas apa yang ditimpakan orang Palestina, mungkin kita tidak akan meninggalkan sholat juga. Mungkin kita akan berpikir dan menangis, berdoa agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena bom di mana-mana, kesempatan hidup sangat sedikit. Maka dari itu, selagi kita dalam keadaan mampu untuk sholat tepat waktu, mampu melaksanakan ibadah sholat dengan tenang, khusyuk tanpa diganggu suara bom yang menyakitkan telinga dan menyayat hati, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, hikmah yang ketiga adalah jihad. Sudah jelas sekali bahwa orang Palestina di sana sedang jihad, berjuang di jalan Allah dan melindungi Islam. Mereka tidak takut terhadap musuh-musuh Allah yang keji. Jangan sekali-kali kita takut dan merasa tunduk pada perbuatan zalim mereka.
Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita dapat membela Palestina sedangkan jaraknya mereka jauh dari kita? Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudaraku sekalian, ada banyak perjuangan yang bisa kita lakukan walau di rumah aja. Yakni pertama-tama kita bantu berdoa untuk keselamatan orang Palestina. Doa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, semoga rakyat Palestina diberikan kebahagiaan, diberikan kesabaran, diberikan kemerdekaan. Yang kedua, jangan hanya simpan perasaan itu. Syiarkan kepada mereka yang tidak mengetahui tentang Palestina. Sampai musuh-musuh Allah takut terhadap teriakan-teriakan kita. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa masalah penjajahan Palestina bukan masalah mazhab semata. Jadi kita harus bersama-sama berpegangan tangan untuk mencapai kemerdekaan saudara kita. Selalu berdoa dan selalu teriakan, saudaraku seiman sekalian. Jadi selayaknya kita harus berjuang untuk agama Islam dengan cara apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini bukan saatnya lagi berleha-leha dan berdiam diri dengan kelalaian. Kini bukan saatnya berenang dalam zaman ketidaktahuan yang menyebabkan kita selalu dibodohi dan diinjak. Akan tetapi, kini waktunya kita gunakan pikiran, mulut, dan jari-jari kita untuk membela Islam. Bagi seorang pelajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Bagi seorang ibu, jangan pernah menyerah untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi Islami. Tak terasa sudah 7 menit berlalu. Cukuplah kini hikmah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan pada kita semua. Dan semoga kita bertemu kembali. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.